Mau mulai aja langsung. Bebas. Bebas. Gue sih Oke, baik-baik aja. lo baik-baik aja kan, aman kan lo, Riz? Iya. Heeh. Oke. Gue jadi yang grogi gue anjir. Yang grogi gue. Rasain lo. Apa lo? Oke. Oke. Dialog episode 3 yang kali ini kita udah kedatangan tamu spesial lagi. Tamu yang udah lama banget gue gak ketemu. Akhirnya ketemunya di sini nih. Buronan nih. Sebelum dimulai nih Ki ya. Ini boleh ngerokok kan? Boleh, Boleh aman. ngapain aja di sini ya? Nggak Sebelum apa-apa. dimulai. Asal jangan koprol aja, Riz. Sebelum dimulai gimana ya? Gue minta maaf sebelumnya kalau misalkan nanti ada kata-kata yang nggak enak atau menyinggung perasaan atau menjadi apa gitu kan. Soalnya ya zaman dulu kan gitu, ngomong apa dikit, ntar salah, ngomong apa dikit, salah. Yang penting kan apa, ya maksudnya sekarang kan lo ngajak ngomong gua, kemarin lo ngasih tahu katanya mau ajak gua untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya, berdialog ya. Dialog. Jadi dan ini nggak ada settingan apa-apa kan. Dan maksudnya emang nggak diedit kan. Makanya mungkin ada lah. Ada mungkin durasi sih, lebih ke durasi aja. Ya udah. Tapi yang pasti poinnya tetap. Yang pasti maksudnya takutnya menyinggung siapa, gue cuman ya kalau lo nanya apa pasti akan gue jawab ya apa adanya yang terjadi gitu. Soalnya kan ya nggak tahu ya, takutnya aja. Gue udah semakin menua gini, gue nggak mau cari musuh. Cari saudara aja yang banyak ya? Pengen baik-baik aja. Iya, kalau ada yang ngerasa musuhan sama gue juga, ayo kita baikan yuk. Udah tua ya nggak? Pada ngomong di belakang. Makanya gue ngomong di depan nih, Ki. Langsung saja. Gue manggil lo apa ya? Legend. Kalau legend kesannya udah... Legend enggak lah. Udah die lah ya. Inilah. Enggak lah. Living legend lah. Enggak lah. Masih, gue sih apa ya? Penggiat kali. Cila penggiat. Penggiat. Arisuno Matsuzaki dari Cynical MD dan The Padang. Sedap. Terus? Gimana, Riz? Baik gitu doang. Kenapa cuma Cynical MD dan The Padang? Karena dua ini yang paling menyentuh gue. Yang paling nyakitin gue lah gitu. Iya. Yang paling terpecut-pecut tuh. Iya. Gue inget dari lo tuh, lo nemenin gue beli kaca buat gue kamar pengantin gue tahun 2007 aja. Ke Mall Kelapa Gading. Ingat banget gue. Pakai grandis hitam ya nggak? Yoi. Wah itu lumayan mengena di hati gue. Soalnya waktu itu gue nggak ada temen yang nemenin gue gitu. Maksudnya gue emang kekurangan teman banget saat itu. Iya kan lo tadinya lo mau naik bajai, cuma gue liat anjir barang bajai apa taksi apa barang lo banyak banget kan. Iya lagian lumayan aneh juga sih, maksudnya gue kan nikah nih sama pacar gue dari zaman Cynical gitu ya. Kalau terus udah gitu anak paling kecil, gue bingung juga bapaknya gitu. Bapaknya tuh kok nyuruh gue nikah gitu, padahal gue lagi bangkrut. Iya. Itu ngebuat gue kayak anjir nih orang nih emang bener-bener gawat nih gitu. Maksudnya mungkin gue juga kalau keadaannya kayak gitu, gue juga agak deg-degan juga gitu ya kalau misalkan anak gue nikah sama orang yang lagi bangkrut gitu. Cuman waktu lagi kondisi yang nggak sip ya. Nggak enak lah pokoknya. Terus mertua gue waktu itu masih calon mertua ya, bilang apa namanya, kamu kan laki-laki ya, kalau emang mau mulai lagi dari nol ya kenapa enggak gitu. Ya udah deh gitu. Dia percaya sama gue sampai sekarang. Gue ngelakuin apapun nggak pernah kayak meragukan gitu. Itu yang gue dapat dari dia. Keren sih mertua gue. Iya jarang-jarang kan. Biasanya kan kalau mau lihat calon mantu ini kan lihatnya dari bebet bibit bobot kan gitu lah kasarnya kan. Gue satu juga nggak lulus. Iya orang kita kebanyakan gitu ya. Mau ngomong nomor satu pokoknya akhlak, nggak deh. Berakhlak nggak ada duitnya, nggak juga. Gue yakin gitu. Tapi maksudnya jarang lah orang yang kayak gini.
Iya. Ya, tapi nggak tahu ya, orang macam-macam, semakin sini semakin kayak pemikirannya semakin lumayan mundur. Gue pikir Iya, lumayan maju ya. mundur. Kagak, lumayan mundur malah. Kelihatannya aja maju, padahal mundur banget. Nah, gitu. ya kan tadi kan lo bilang lo nggak lulus kuliah kan, Riz? Nah, Iya. Lo ngelas kuliah itu lo tahun berapa berarti itu, Riz? Gue tuh SMA lulus 95 dari Al-Azhar Pejaten. Jadi dulunya bapak gue kan polisi. Jadi gue nggak selalu, karena dia pindah-pindah tugas, gue nggak selalu ikut dia. Gue tinggal sama kakek gue di Sukabumi. Udah gitu sempat ikut bokap gue ke Bandung. Di Bandung tuh nggak lama lah, cuma setahun, terus pindah lagi Sukabumi, terus bokap duluan ke Jakarta sama adik-adik gue. Gue masih di Sukabumi tuh, nyelesain SD sampai SMP 2 minggu doang, terus pindah ke SMP 12. Baru di situ gue tahu Jakarta kayak begini, nggak enaknya gitu. Dibully abis. Yang ngomong masih saya, kamu gitu. Sampai kayak harus menaklukkan nih Jakarta. Iya, sadap. Tapi nggak juga sih, ya gitu-gitu aja. Terus akhirnya kan lo ini kan kuliah. Nah, kuliah kan di Trisakti kan. Terus lo tadi bilang nggak selesai. Akhirnya kan lo kuliah desain ya, Riz? Jadi sebetulnya bukan nggak selesai. Gue bukan sekolah desain. Jadi bokap gue tuh nyuruh gue masuk Akabri waktu itu, belum Akpol ya. Masih ikut Akabri. Iya. Nggak kebayang sih gue. Kan, udah gitu tes, udah gitu gue itu 18 tahunnya itu gue bulan Januari tahun selanjutnya. Sedangkan Agustus di situ harusnya 18 tahun. Jadi ketahuan. Akhirnya gue nggak bisa lah. Jadi kata bapak gue, tes lagi tahun depan ya, tapi selama ini kamu kuliah aja dulu. Nah, gue pengen masuk IKJ waktu itu kan, karena maksudnya kalau seni-seni gitu kan kayak IKJ gitu ya. Iya, benar. Terus ya mau jadi apa kamu gitu kan, anjir mau jadi apa. Cuman akhirnya dia nyuruh gue tes Pancasila sama Trisakti. Dua-duanya dapat. Gue tuh pengen masuk desain sebetulnya, desain Trisakti. Dan akhirnya ya nggak boleh kan. Setahun kuliah ya udah berlanjut akhirnya kuliah sampai akhirnya memang karena gue nggak suka gitu ya, gue bukan nggak selesai sih, emang lama gitu ya, cuman maksudnya gue SKS-nya habis tapi gue nggak ikut skripsi. Jadi maksudnya gue bukannya nggak mampu, tapi gue nggak mau gitu. Jadi kayak protes lah, masih muda tuh kayaknya wah gue protes deh sama lo gitu. Norak juga sih, tapi ya udahlah. Tapi maksudnya semua tuh pasti apapun ada hikmahnya ya. Maksudnya di situ gue ketemu teman-teman gue, salah satunya Ricky Seringai ya, Ricky Sihaan, yang akhirnya kita sama-sama bikin Cynical MD gitu. Oh, jadi berarti Cynical MD itu sama Ricky dulu ya? Cynical MD itu dulu awalnya gini, jadi tahun 98 apa kalau nggak salah ya. Gue punya teman anak desain tuh suka jual-jualin jaket dari Bandung. Ada Yakfu sama 347. Jadi kayak dulu katalognya tuh kayak fotokopian. Jadi kalau lo mau tuh lo pesen, udah gitu lo kirim ke Bandung apa gimana lah, lupa. Ya kalau sekarang mungkin kayak sistem PO ya. Kayak gitu-gitu ya. Sampai akhirnya gue juga ngejualin itu sih. Kalau nggak salah ya dulu gue sempat ngejual beberapa. Terus akhirnya kita ke Bandung, main ke 347, dan gue masih nggak ngerti juga sih, maksudnya distro itu apa sih, gitu kan. Nah, abis itu, berjalan dengan waktu gitu, gue kayak pengen bikin label sendiri, bikin baju aja lah, gitu ya. Terus waktu itu kan gue main sama Ricky, sama Fadli, sama Dona, ketemu di STU. Jadi STU itu ada di Trisakti, itu ada Sarip Taib underground lah. Ceritanya gitu kan. Maksudnya gue karena Ricky main di situ dan gue dari semester awal gue lumayan dekat sama dia kan, sempat ngeband bareng dan managering bandnya yang dulu ya Chapter 69 tuh. Akhirnya gue ya udah, jadi gue main sama dia kemana gue suka diajak, ya udah dari situ ketemu Fadli, terus ketemu Dona. Akhirnya kita punya ide, terus udah gitu mampirlah ke rumah gue gitu, kita bikin mulai. Sorry gue cut dulu. Nggak apa-apa. Namanya? Yang ada di pikiran lo tuh kenapa lo akhirnya mau bikin gue kan gini lah. Nggak tahu, gue nggak ngerti. Namanya lagi jam-jam anak muda gitu kan, pikirannya kan pasti macam-macam lah ya. Ada yang pengen main. Kagak, gue kelas. Pengen bisnis. Nggak juga.
kelas 4 SD waktu gue tadi cerita pindah ke Bandung, gue tinggal di kompleks polisi kan, udah gitu gue pengen main petasan. Sedangkan bokap gue tuh, maksudnya bokap gue punya duit, cuman ke gue tuh bukannya pelit ya, cuman dia kayak nggak ngasih yang gimana lah gitu ya. Ketat lah kalau masalah uang dia. Dia keuangannya disiplin banget lah. Nggak kayak gue lah, gue sih hancur banget. Nah, akhirnya gue saking pengen main petasannya, gue ngambil petasan ke pedagang. Gue dagangin depan rumah. Di kompleks polisi. Jadi bokap gue tuh waktu itu jadi tenaga pendidik apa-apa ya gitu ya. Jadi teman gue ada yang jaga tuh di ujung. Jadi kalau ketahuan dari jauh mobil dinas bapak gue datang, buru-buru tuh langsung kan gue pajang di atas kardus ya. Jadi langsung kayak ditarik langsung masuk ke kardus, tutup, udah gitu kan. Jadi nggak ada bukti gitu. Jadi gue emang udah jualan dari dulu karena jadi kayak lo pengen dapetin sesuatu susah, ya lo harus cari sendiri kan. Betul. Terus pas gue pindah ke Sukabumi pun gitu, gue tiap bulan puasa kelas berapa ya? Kelas 5 SD tadi, kelas 4, kelas 5 SD itu gue suka nyewain buku di alun-alun Sukabumi. Nyewain jadi buku Tatang S, Gultom Agensi, tau gak lo? Petruk Gareng. Oh iya, iya. Jadi kan, yang gue suka yang jadi itu sih, apa? Batman. Oh, gue udah lupa sih ceritanya, cuman ya emang sakit ya. Iya, di tahun itu sih sakit iya, sih. Iya, bener. Keren ya. Kakek gue kan sayang banget tuh sama gue, jadi selalu ngasih duit gue, dan maksudnya setiap Jumat gue bebas beli apa aja. Kadang sate kambing gitu kan, di jembatan Cigunung Sukabumi itu. Atau gue beli komik. Tapi gue lebih sering kayaknya beli komik, terus habis itu beli sate kambing, baru pulang. Tapi dia ada terus Petruk Garing itu ada yang jadi megaloman gue. Ada, iya. Gue sempat dapat di Facebook apa ya, orang yang jual gitu, gue masih ada kayaknya yang jadi megaloman itu. Masih ada gue. Gila ya, atau lanjut Riris. Akhirnya ya udah setiap pas bulan puasa gitu, jadi buku gue kodein, terus gue kasih harga 50 apa berapa ya, lupa gue, apa 25 ya, lupa lah. Jadi gue naik angkot, bawa dus lagi, dus Indomie itu, terus gelar di alun-alun Sukabumi dekat Masjid Agung, di satu spot gitu, ya udah gue sewain. Jadi sewain, nanti kalau pas udah mau azan, ya udah gue balik pulang gitu. Jadi gue tarik-tarikin tuh buku, tapi ada yang hilang juga. Tapi intinya sih untung sih, dan alhamdulillah selama itu gue nggak dipalak. Gitu. Soalnya bentukan gue dulu nggak kayak gini, Ki. Asli, bentukan gue tuh nggak kayak gini. Maksudnya waktu SD gue nggak ada jenggotnya. Ya iya, kayu banget. Maksudnya, iya, jadi maksudnya, wah asli lah gitu. Maksudnya gue bisa di SD, sampai lo SD ada jenggotnya lumayan shock sih gue. Tanem ya. Iya. Itu diapain nih? Jangan-jangan lu megalomania sesungguhnya, yang beda di jenggot aja. Gitu. Jadi lu bakat lah ya. Bisa dibilang bakat kan? Nggak juga sih, karena keadaan kali. Jadi kayak waktu SMA tuh teman-teman gue gue sekolah di Al-Azhar Pejaten kan. Lebih aneh lagi sih, maksudnya dari sekolah negeri tiba-tiba gue mau masuk ke SMA 6 karena gue mungkin bego gitu ya, nilainya nggak dapetnya 46. Saya 46 kan terkenal tawuran dulu, Texas ya. Iya. Nggak boleh tuh sama ibu gue, akhirnya gue disekolahin deket rumah tuh, deket kompleks polisi Pejaten tuh ada yang namanya Al-Azhar Pejaten. Gue masuk situ, ke situ tuh lebih aneh lagi lingkungannya sebetulnya, maksudnya lebih gimana ya, kalau di 12 itu, SMP 12 tuh kelihatan tuh yang kaya dan yang miskin gitu. Kan orang tuh selalu patokannya gitu, kaya miskin. Kalau di Al-Azhar tuh nggak kelihatan. Yang miskin kelihatan kaya, yang kaya kelihatan miskin gitu. Iya. Anak orang kaya belaga bengal gitu, maksudnya anak orang orang miskin belaga baik gitu. Iya. Nggak juga sih, maksudnya nggak enak ngomongin sekolah ya. Kenapa lo akhirnya pengen bikin Cynical MD? Tahu, jadi Cynical MD itu kayak kebetulan aja, bukan kebetulan ya. Gue belum ngomong konsepnya ya, belum ngomong arti nama, belum. Jujur aja sih, Cynical MD itu sebetulnya kayak nggak sengaja juga. Gue nggak ngeh, zaman gue buka Cynical pertama di Panglima Polim pun, gue nggak tahu itu namanya distro itu apa. Gue nggak tahu.
Maksudnya distro tuh gimana sih? Itu udah pakai nama Cynical MD? Belum? Udah, jadi intinya jadi kita rapat tuh di rumah gua sama Ricky sama Fadli sama Dona. Nah, akhirnya di rapat itu kita ketemu nama cynical gitu karena gue sinis sama dokter, tadi mau PhD, PhD gitu ya, atau dokter apa gitu ya. Nah, terus akhirnya kita bikin logo, gue yang bikin logo lah. Logo cynical yang lama tuh yang apa, yang kayak palang hitam gitu ya. Terus ada devil bulat, gitu, kayak pakai stetoskop gitu kan. Devil ya? Bukan? Enggak. Pertamanya bulat doang. Bulat, terus kayak pakai stetoskop gitulah. Terus gue masih nggak inilah sama nama cynical itu kan. Sampai akhirnya Ricky nelpon gue, Riz, belakangnya MD aja, lo kan. Jadi sini MD itu kan dari medical doctor ya, lo kan lagi kesel nih sama dokter gini-gini gara-gara nyokap lo divonis salah diagnosa lah. Ada kanker lah gini segala. Wah, bagus juga ya. Udah, akhirnya gue ke kantornya Ricky waktu itu kalau nggak salah udah mulai kerja di Trax deh. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam. Sampai akhirnya Ricky ngundurin diri karena dia emang sibuk di Trax itu. Tapi semuanya modalnya itu gua. Jadi emang awalnya itu gue dapat duit dari kuis Prambors, namanya dulu Prambors Boom Sound Machine, tau lo. Ada, jadi lo nembak nama jalan, begitu lo tebak, nama jalannya bener, lo samperin mobilnya, lo dapat duit 100.000. Udah gitu dapat duit 100.000, nanti ada gamesnya di Waterpark Pondok Indah ya. Gamesnya kayak games 17-an, terus nanti hadiah 5 juta gitu. Akhirnya nggak tahu gue. Akhirnya kayak gue gaji teman-teman kompleks gue buat support gue di games itu kan karena tim ya. Jadi kita harus menang nih. Nanti kalau menang lo dapat segini. Sampai akhirnya totalnya gue menang terus lah sampai orang Prambosnya udah deh. Lo mendingan jadi apa ya? Kayak calo gue jadinya. Akhirnya kalau ada yang susah-susah menang gitu, udah hubungin aja si ini. Gue udah punya handphone waktu itu. Hubungin aja si Aris nih segala macam. Akhirnya gue menangin dia. Terus jadi dapat 100.000, tapi gamesnya sama si orang ini nggak diambil. Gue yang mainin gamesnya di games gedenya lah gitu. Sampai gue punya duit waktu itu 25 juta tuh. Sisa duit itu dari 25 juta tahun berapa ya? 99 apa berapa lupa gue. Itu tuh di Bank Lipo hadiahnya. Lipo Bank. Itu pokoknya sisanya sebelum gue buka Cynical tuh tinggal 5 juta. Jadi dari 5 juta itu gue inget banget 500 gue sewa tempat. 2,5 juta gue bikin interiornya Cynical. Terus 2 jutanya gue bikin produk gitu. Jadi gue jahit di pik mana ya? Cakung apa mana sih? Adalah tukang jahit situ, gue bikin baju, bikin apa segala macam. Nah, itu masih ada Fadli sama Dona tuh, tapi Ricky udah keluar. Berarti lo bertiga tuh ya, Fadli sama Dona itu ya? Ricky udah keluar. Tapi statusnya sih Cynical, ide awalnya dari gue ngumpul apa gimana, gue lupa. Gue takutnya salah ya. Iya. Jadi maksudnya gue nggak maksud gimana-gimana, cuman akhirnya setelah berjalan toko itu, gue tuh ada masalah dengan kasbon. Jadi yang jaga gantian. Gue, Fadli, Dona. Tapi setiap kali gue narik duit, anjing duit tinggal 80.000. Terus penjualan berapa? Misalnya penjualan 200.000, duit tinggal 80. Kas 20-nya kasbon gitu misalkan. Kasbon lah gitu kan. Buat gue kan nggak asik kan. Akhirnya gue ngomong sama Ricky, terus Ricky bilang, ya lo harus ngomong. Kalau emang lo mau maju gini, ya lo cuek aja ngomong. Akhirnya dengan berat hati gue putusin, gue jalan sendiri. Bukan kayak mencat temen ya, bukan kayak gue mau jalan sendiri gitu, enggak. Akhirnya gue nggak bisa deh kalau kayak gini terus, nggak bakal bisa jalan, gue jalan sendiri aja. Itu dalam kondisi juga masih 2001 berarti ya? Iya, masih di Parpol. Baru sebulan 2 bulan lah gitu. Ya di situ juga ya? Di situ tuh lumayan momen gue kehilangan teman lah. Biasanya gue sama Fadli, sama Dona ngerasa deket banget gara-gara ini. Orang kita kan susah. Iya. Maksudnya tipenya kita kalau misalkan kita sama teman bisnis nggak beres segala macam jadi musuhan kan. Betul. Gue sih pengennya biasa aja, cuman saat itu kayaknya nggak enak. Sampai gue denger ada rapat, apalah pokoknya rapat ini di sana ada yang mau bikin distro apa segala macam. Buat gue tahun itu tahun nggak enak sih. 2001 itu awal mulai Cynical tuh aneh lah. Waktu itu. Sampai akhirnya karena ini kayaknya nggak bisa bertahan dengan jualan barang sendiri, terus gue beli putus sepatu Puma ya.
Zaman dulu Puma lagi booming tuh, Puma Monstro ya kalau nggak salah ya, yang silang-silang gitulah. Iya. Jadi gue ngambil ke Puma, terus diskon 20 apa gimana lah, terus gue jualan Puma, terus nggak lama akhirnya Ricky waktu itu mau ke Bandung ketemu Aryan. Oh ikut aja ke Bandung, gue kenalnya sama Aryan, dia bilang gitu. Gue mengiranya tuh nama Cynical MD itu, gue berpikir konsepnya tuh gini nih, lo ini dokternya, Cynical ini kayak kliniknya. Bukan, makanya orang tuh pada ngomong clinical apaan gitu. Karena ini cynical, tapi konsepnya emang dikonsepin kayak rumah sakit yang gelap gitu, apa gimana lah gitu dengan logo itu. Kayak pelangnya gue waktu gue udah pindah ke Lamandau tuh apa namanya neon box-nya kan itu gue ambil dari suntikan kan. Apa yang ditulis di suntikan itu di plastik jarum suntik, ya udah gue cuma diganti namanya cynical gitu. Jadi makanya bingungnya kalau orang ngomong clinical apaan sih gitu. Gue pikir tuh kayak Cynical itu kayak lab-nya gitu, yang lab, lo tau kan lab itu kan akhirnya jadi produk, produksi lah, artinya lo berproduksi, akhirnya bikin baju, nah gitu. Enggak sih, Cynical tuh nggak sepinter itu. Maksudnya Cynical tuh nggak sepinter itu gitu. Maksudnya gini, mungkin saat itu gue menang momen aja, dan gue mengakui itu. Maksudnya menang momen itu. Momennya waktu itu orang nyangkanya kita yang pertama gitu ya, padahal kita yang pertama kedengeran gitu aja. Dan kan sebetulnya ada namanya Locker. Lu pernah denger Locker kan? Locker distro itu tuh dulunya ada di depan Doski 3 ya. Tuh ada anak-anak alumni Doski bikin toko barang-barang dari Bandung lah, tapi pinggir jalan. Jadi kayak emperan gitu, tapi bagus lah, gitu, kayak pos apa-apalah gitu. Kayak posko lah kalau sekarang sih, kayak posko apa gitu, tapi jualan barang-barang itu. Tapi mungkin atau bahkan ada namanya apa ya, kalau mau ngomongin distro itu di Jakarta juga udah banyak tahun itu. Maksudnya pada saat itu ya? Iya, orang yang jual kaset band zaman dulu lah gitu ya, yang diproduksi sendiri, akhirnya didistribusin sama dia gitu kan. Zaman itu udah banyak, ada gitu paling nggak. Walaupun nggak banyak udah ada, cuman yang ketahuan, yang maksudnya yang kedengeran mungkin yang bisa bikin jadi satu konsep yang gimana gitu, ya gua mungkin gitu aja. Jadi ya balik lagi tadi gua diajak ke Bandung, nginep di rumahnya Aryan. Waktu itu mereka lagi baru mau mulai Seringai. Gue inget banget lah Aryan ngasih lihat desainnya kaos-kaos Seringai itu sebenarnya belum ada gitu, tapi desain kaosnya banyak. Udah banyak nih Ki, desainnya kayak gini nih Ki, dikasih lihat. Anjir nih keren banget ya, maksudnya bandnya belum ada waktu itu kan, maksudnya nggak tahu ya, gue nggak ngeh. Kita masih mikirnya Aryan itu Pupen kan deh. Kayaknya udah waktu itu masih ada apa udah nggak ada? Oh udah nggak ada, oh nggak salah. Oh, udah nggak ada ya? Masih ada, sorry. Kenalnya kan Aryan 13 tuh ya, Pupen dulu kan? Iya masih ada. Cuman Ricky udah mulai beberapa kali ketemu dia dan mulai mau bikin si Seringai ini. Dikasih lihat lah itu. Nah di sela-sela itu Ricky ngomong sama Aryan apa gimana, gue dibantu sama Aryan ngajak ke beberapa distro gitu di Bandung, ngenalin gue bahwa ini ada toko lo di Jakarta yang bisa lo titipin barang. Salah satunya yang pertama dikenalnya itu kalau nggak salah No Label. No Label itu label pertama yang masuk ke Cynical waktu di Panglima Polim. Waktu itu masih ada Aji, ada Dini, ada On, dan kalau nggak salah Anggares masih ada waktu itu. Ya salah satu seniman yang gawat lah menurut gue. Waktu itu tapi gue masih kenal sama Angga tuh masih gitu aja lah gitu. Jadi gue ketemu di Bengawan apa kalau nggak salah ya. Apa di mana gitu lupa lah. Toko No Label yang awal. Kalau nggak salah Anggares juga masih ngelipet baju si No Label itulah waktu itu. Akhirnya masuklah ke Cynical dan penjualannya lumayan. Itu lumayan. Terus udah gitu gue beli putus merchandise-nya Coil saat itu awalnya. Jadi sebetulnya yang lumayan ngebuat tambahan modal suntikan yang gila banget buat gue saat itu adalah penjualan merchandise Coil yang gawat banget. Saat itu ya, maksudnya saat zaman awal Cynical gitu kan.
Sampai akhirnya kemudian gue sponsorin dia buat bikin klip Dosa. Itu salah satu lagunya Koil di album Megaloblast lah. Si Cynical MD. Karena bentuk kayak terima kasih gue buat si Koil juga waktu itu. Lumayan banget hasilnya buat Cynical, keuntungan dari penjualan si merchandise Koil itu. Iya. Nah, sampai akhirnya jalan terus lu membesar kan. Akhirnya lo pindah ke Lamandau kan? Pindah ke Lamandau karena rumah itu mau dijual sama yang punya, lumayan, harganya lumayan lah gitu. Akhirnya dijual rumah itu mendadak, terus udah gitu gue malam-malam gue cari tempat saat itu juga, keliling-keliling muter, akhirnya dapat di Lamandau itu. Lamandau masih sepi banget, Gria Astika. Iya. Shopee-nya sepi banget. Ada satu toko, gue tanya sama tukang parkir, oh itu kayak mau keluar tuh ada toko bunga di pojokan. Oh ya, terus gue tanya kontaknya segala macem, akhirnya memang kosong, ya udah deal lah gitu gue. Iya, gue inget tuh, Riz. Toko masih itu. Ada toko bunga itu. Dulu ada toko bunga sebelum ada Cynical. Iya. Akhirnya diganti jadi Cynical. Toko bunganya di Gria Astika itu yang jadi Cynical itu. Jadi akhirnya ya itu salah satu penemuan gue juga sih yang lumayan bertahan sampai sekarang kan akhirnya. Iya, maksudnya gila. Gini, Cynical lo kayak bikin distrik baru gitu loh. Ya, dengan ada Cynical tuh banyak toko di sekitar, terus udah gitu ada salah satu yang masih bertahan sampai sekarang, Blenger Burger. Itu bertahan tuh, walaupun dia pindah tapi kan namanya jadi gede lah, tuh orang hebat. Betul. Lah si Eric yang punya Blenger itu salah satu idola gue juga lah. Jadi gue banyak gue pikir yang punya Blenger itu lo. Gue pikir yang punya Blenger itu dulu lo, gue pikir. Enggak, kalau nggak salah dia orang Sukabumi juga deh, orang Cibatu. Kalau nggak salah, si Eric ini. Gitu. Terus asinannya juga, pokoknya rame lah. Zamannya Cynical kan juga rame. Ya zaman tahun berapa ya? 2004. Tukang parkir selama bulan puasa aja bisa ngasilin duit tuh 20 juta kalau nggak salah. Sebulan selama bulan puasa. Dia dibagi 2 tuh sama penjaga rumah dekat situ lah gitu. Jadi dia bisa bawa duit 10 juta lebih lah pokoknya. 20 juta sekian lah masing-masing selama bulan puasa tahun 2004 dari parkiran Cynical. Gawat sih waktu itu sih. Ngaco. Iya. Sih. Jadi kalau mau parkir deket ke Cynical gitu, gue bisa masuk ke dalam, yang di dalam itu ada taman, tau gak lo, Riz? Oh iya. Sampai situ-situ gue. Iya, zaman itu sih gawat sih. Tapi gitu, maksudnya emang gue nggak nyangka sampai dampaknya kayak gitu ya. Maksudnya, dan gue juga lumayan terlena gitu, lumayan mungkin gue salah pilih. Kalau dibilang salah pilih temen juga nggak juga sih ya. Cuma maksudnya waktu itu kan banyak ya anak-anak yang kerja di Cynical tuh di penjara. Oke, pokoknya temen gue di penjara, balik dari penjara, gue ini pokoknya gue nggak tutupin ya. Maksudnya emang kejadiannya kayak begini lah gitu ya. Ya udahlah, lo supaya orang tua lo tenang, lo kerja sama gue, walaupun akhirnya nggak beres gitu kan, misalkan. Terus ada lagi teman gue yang teman kuliah tuh yang ngemis, ya bisa dibilang ngemis sih sekarang sama gue, karena emang laganya kayak ngemis gitu, kayak tolong lah Riz, gue kerja sama dia nggak enak banget gue jadi sales listrik Riz, tolong lah, sampai akhirnya gue bully gue bercandain gitu kan, kayak gue usir lah. Udah lah, gue nggak bisa, sampai akhirnya oke lah gue tarik. Ada lagi teman gue yang masuk tuh karena dia udah sekolah sampai S2 tapi nggak dapet kerja. Udah Riz gitu, dia aja jadi bantuin lo desain segala macam. Ya udah deh kerja, tapi akhirannya ya gue bisa bilang bangsat juga sih. Yang gue rasain saat itu ya emang kenyataannya kayak begitu, karena emang lo mau ributin gue sekarang pun gitu ya, ya mungkin lo juga ngerasa dalam hati kalau yang lo lakuin itu salah gitu. Tapi gitu maksudnya gimana pun gitu mereka brengseknya, ya kesalahan tetap aja ada di gue. Kenapa? Karena emang gue yang tanggung jawab atas usahanya kan. Pokoknya setiap usaha kalau misalnya nggak beres, mau anak buahnya jadi maling kayak mau apa segala macam, tetap aja yang salah itu yang punyanya. Jadi gue yang salah. Walaupun ada andil mereka juga kali ya? Bukan walaupun ada andil, maksudnya emang
mungkin bisa dibilang emang tololnya gue gitu. Maksudnya kayak gue ngerasa emang gue kayak mungkin lemah di SDM. Maksudnya gue ngatur SDM tuh kayaknya kelemahan gue lah. Gue nggak bisa lah. Kayak menata orang supaya gini tuh kayak gue lemah banget di situ. Dan gue sebetulnya orang yang lumayan gak enakan. Jadi kalau ada cerita-cerita apa ya, dari sisi apa ya, pokoknya yang lumayan drama lah, wah ini kasihan soalnya dia kayak gini, ayo kerja sama gua gitu, kayak wah dia kasihan loh kerja di distro itu gaji cuma 300.000, gila loh, masa sih iya datang jam 8 pagi nyapu gitu, terus udah gitu akhirnya jaga sampai malam setiap hari digaji 300.000 sebulan, nggak bisa lo kerja sama gua pokoknya, ayo gua begitu udah masuk ya bangsatnya banyak. Tapi maksudnya ini yang emang ini kenyataannya, maksudnya itu proses hidup orang-orang itu juga gitu. Maksudnya teman-teman gue yang ngehe di awal pun gitu kesini ada yang sekarang sukses juga ada, banyak malah ada beberapa yang menurut gue kayak alhamdulillah gitu akhirnya mereka kayak menemukan, maksudnya karena walaupun teman terus kerja dan gue kan tau lah mimpinya dia kayaknya pengen gimana terus sekarang gue ngeliat kayaknya kesampean, gue tetap walaupun gue anggap itu orang bangsa tapi gue tetap respect aja, wah ya udah bagus lah gitu. Maksudnya apa yang lo mau kesampaian juga gitu. Pada saat itu lo kalau produksi di mana dulu, Riz? Produksi gue ada di Bandung, ada di Jakarta. Dan waktu itu kan kalau produksi kan zaman itu kan masih rahasia-rahasiaan ya. Iya tuh sama kayak lain. Kalau sekarang kan lo tinggal browsing gitu atau cari hashtag di Instagram segala macam, tempat produksi juga ketahuan. Terus tempat produksinya pun zaman dulu tuh masih kayak bisa megang deal, oke, gue ngerjain lo, gue gak akan ngomong sama yang lain. Tapi kalau sekarang kan dipasang hashtag apa, terus udah gitu, wah ini si Supreme ini bikin di Mang Edi nih gitu. Supreme lagi gitu. Anjir gitu. Bape X PP. Gue tuh dulu suka banget sama label itu. Suka banget gue. 2003 gue tahu label itu dari Rashid. Sekarang tuh dia namanya Arkief Filmansa ya, nama artisnya. Gue tahu dari dia. Semenjak gue tahu itu gue jatuh cinta banget tuh sama Nigo. Gue cari tahu segala macem sampai akhirnya dia keluar dari Betting Ape kan. Ya lumayan sedih juga sih. Ya mungkin ya karena emang ya gitu, emang kayaknya emang dia nggak bisa manage-nya dengan baik aja kali. Tapi akhirnya booming-nya baru sekarang kan. Iya. Gitu. Zaman dulu gue suka banget, saking nggak mampunya gue beli aja majalah apa zaman dulu. Yang paling murah kan majalahnya gitu zaman dulu. Sedangkan majalah itu dapat apa gitu kan. Ya udah. Banyak makanya majalah tahun awal gitu. Majalahnya Betting Ape di gue tuh masih banyak. Yang masih segel juga ada. Dulu banyak banget lu, Riz. Lu majalah-majalah Jepang segala macem tuh. Iya, banyak banget loh. Iya. Dan kalau nggak salah ke tempat lo siapa ya? Gue sempat ngerobek tuh sebenarnya. Ngerobek apa? Ngerobek salah satu majalah di kantor lo dulu. Gue pikir lo yang nge-zoom payudara di CCTV itu. Baru. Nah, sini kambing ada CCTV untungnya. Makanya banyak malingnya jadinya. Nah ini gue mau jujur nih, Riz. Kalau nggak salah gue tuh pernah ini. Nyobek salah satu. Ki. Soalnya gini, Ki. Yang ngehe itu banyak sama gue. Maksudnya zaman dulu tuh banyak hal yang nggak penting gitu. Maksudnya kayak zaman itu ya. Maksudnya gue ganti handphone diomongin. Orang tuh nggak ngelihat apa yang gue bikin. Maksudnya kita bikin apa gitu. Maksudnya gue ganti handphone. Wah si Aris baru beli kaos band nih. Gini segala macem. Wah. Kayak apaan sih gitu. Maksudnya ya udahlah. Itu kan hal yang dulu gue nggak bisa beli, itu sekarang gue mampu beli, gue beli. Cuman maksud gue nggak mau dilihat itunya sebetulnya. Jadi zaman dulu tuh banyak yang buka itu, beberapa tuh buka karena emang menaruh dendam dengan Cynical. Oh, Cynical bisa, masa Cynical doang gitu. Padahal harusnya kan nggak gitu. Harusnya lo kalau mau buka, ya buka aja. Masa nggak enak-enakan. Gue tau lah mukanya Kurnia waktu datang ke tempat gue kayak Parno gitu kan. Karena dia punya distro gitu kan. Iya, benar. Zaman itu karena emang gitu. Kayaknya kalau ketahuan gue punya juga, gue kayak memata-matai nih gitu. Misalkan ada anak Cynical datang ke locker. Wah, Cynical baru datang ke locker. Nanti laporan, di locker ada ini. Nggak asik gitu buat gue. Ya mau di Jakarta, di Bandung nggak tahu ya. Mungkin sama juga kali zaman itu.
Kalau sekarang kan lo mau kepo sama yang lain bisa lihat mau kepo atau nyontek yang lain bisa lihat di Instagram kan. Kalau zaman dulu mana bisa gitu. Gue selalu geser Ki. Kenapa? Gue mau balik lagi. Karena ketidakadilan itu dari gue kecil gitu kayaknya sampai ini semua nggak ada sampai akhirnya ada titik kayaknya gue harus menikmati semua prosesnya. Aduh, kok jadi suaranya jadi abis gini. Tapi gue harus nikmatin semua prosesnya aja gitu. Orang tuh kebanyakan mimpi Ki. Iya. Ya orang tuh kayak harus punya mimpi yang besar, cita-cita yang besar gitu ya. Dia nggak tahu kan matinya kapan. Dia konsen sama mimpinya, dia fokus sama cita-citanya tanpa dia menikmati gitu kan. Iya. Benar. Sebelum menikmati gitu kan, atau dia mati gitu kan. Anjir mau ngapain lo? Jadi mendingan lo yang benar tuh ya udah lo nikmatin aja prosesnya. Itu bagian paling enak. Setelah berapa kejadian yang nggak enak itu ya akhirnya gue nemuin itu. Jadi sebenarnya yang paling enak itu, yang paling membahagiakan itu adalah ya ketika lo, ya prosesnya itu yang enak. Karena saat lo membesar dan besar gitu, jadi dikenal dan segala macem, itu nggak enaknya minta ampun gitu. We hate it when our friends become successful kan? Iya nggak? Iya. Selalu gitu kan orang-orang? Betul. Itu. Ya makanya banyak orang yang minder untuk datang ke reuni gitu kan. Karena dia merasa belum sukses. Iya, gue kayak di teman-teman SD gue juga di Sukabumi gitu akhirnya sampai gue nih kayaknya udah kayak mereka kayak pengen berlomba-lomba gitu. Gue sini udah ini. Terus apa kabar ya sama yang nggak punya ya atau maksudnya yang nggak dapat kesempatan lebih gitu kan kasihan gitu. Iya. Reuni itu selalu kayak gitu kan. Nggak selalu sih tapi ya adalah spesies yang kayak begitu ya nggak. Oknum itu. Bahkan kalau misalkan tahu bahwa dia sukses gitu ya, pas dia datang tuh, udah kayak teman yang kayaknya akrab banget. Iya. Gitu. Padahal dulu lagi dulunya nggak akrab-akrab amat gitu. Ya tapi emang itu gunanya manusia sih, maksudnya di dunia itu emang ada porsinya masing-masing ya. Maksudnya kalau nggak ada yang dagang narkoba gitu ya, mungkin polisi yang nangkep nggak bakal dapat naik jabatan gitu ya. Kasarnya gitu, ya nggak sih? Iya. Kalau kayak gitu kan, gitu. Kalau misalkan nggak ada tukang gitu kan, misalkan. Ini ya emang selalu gitulah. Dunia tuh emang harus kayak begitu, ya nggak? Kalau kemarin kan 2 episode kemarin kan cerita tentang teman lo yang sukses ya. Iya sih. Ini sukses juga. Agak, maksudnya emang gue lumayan bodoh lah saat itu. Jadi kayak banyak hal yang gue mungkin nggak bisa dapat sebelumnya, gue kaget, dan akhirnya gue bisa dapetin gitu. Terus akhirnya udah, terus gue kayak ngerasa nggak betah di dalam karena orang-orangnya mungkin, tapi gue nggak berani mencat juga karena mungkin menurut gue waktu itu ini proses mungkin ya, ternyata nggak ngeh juga sampai akhirnya ya ngaco gitu, sampai akhirnya ya udahlah gitu, berantakan jadinya dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya kalau misalkan waktu bisa diulang lagi gue nggak mau gitu, emang jalannya harus kayak begitu kan. Dan itu kayak gimana ya? Ya maksudnya kalau misalkan dulu gue nggak bangkrut, mungkin sekarang gue orangnya lebih ngehe lagi gitu, lebih nggak asik lagi gitu. Sedangkan sekarang ini kan nggak enak gitu kan. Iya lagi, bangsat. Tapi lu dulu ini nggak sih ada kolaborasi dulu? Dulu sama Coil pernah. Sama Coil? Tahun 2004 atau 2003 gue bikin kemeja Cynical dan Coil. Jadi di kemeja krunya. Jadi zaman dulu tuh udah ada kolaborasi dulu. Udah gue. 2003 atau 2004 lah gitu. Itu jadi kemeja Coil, kemeja kru. Coil kan gagah lah gitu ya. Ya gue mengidolakan sampai sekarang lah gitu si Coil itu. Kemeja ada logo Cynicalnya di dada kiri gitu, di tete kanannya logonya Coil. Belakangnya Megaloblast apa-apalah lupa gue waktu itu. Dan itu lumayan mahal sekarang. Sama Coil itu sama siapa lagi ya? Mungkin gue ngerilis. Tadi tuh sempat ada ini yang ngejual lagi gitu. Sekarang ini. Ada. Gue denger dari Adam tuh kemeja yang itu tuh lumayan mahal gitu, berapa gitu katanya.
Gue kayaknya masih ada sih, cuman nggak tahu di mana. Terus gue sempat bilang sama Adam, Dam, apa kita bikin lagi aja, terus seakan-akan ini dari zaman dulu, terus kita jual mahal. Kita lecek-lecekin aja. Atau kalau perlu ada rusak-rusak, ada coklat-coklatnya ada gitu. Ada coklat-coklatnya gitu. Jadi sekarang kan lagi zaman yang kayak gitu ya, maksudnya orang tuh nggak tahu bandnya apa gitu, tapi kalau kaos tahun 90-an harganya pokoknya mahal gitu. Padahal menurut gua semakin lama kaos itu akan semakin nggak berharga gitu. Kalau zaman dulu beda. Zaman dulu tuh lo dapetin kaos band, misalkan tagnya Gildan aja ya, itu susah banget. Maksudnya kalau tag itu tuh udah pasti kayaknya asli gitu. Dan zaman sekarang lo bikin kayak officialnya aja bisa gitu kan, karena kaos polosannya juga dijual dan kualitas sablon di sini kan sekarang semakin udah keren-keren ya. Surgery Record itu tuh tahun berapa tuh, Riz? 2003 juga apa ya? Lupa gua. Line tuh gue waktu itu pertama ngerilis Line ya. Nah itu yang gue pengen gue tanyain juga. Lo Line itu kan kalau nggak salah cuma ada di Seattle doang ya, pokoknya di Amerika kan. Line tuh anak-anak yang sekolah di sana bikin band Line itu terus pulang ke sini. Si Zik gitu-gitu ya. Nah terus kok bisa lo rilis tuh gimana ceritanya? Gue lupa proses awalnya. Cuma waktu itu emang gue pengen bikin label gitu ya. Yang awalnya niatnya memang pengen menguntungkan buat si bandnya gitu kan. Betul. Tapi zaman dulu kan susah tuh, kayak susah dan mungkin gue belum punya kemampuan untuk itu gitu ya. Jadi akhirnya yang pertama dirilis itu Line kan. Setelah itu ada The Miskin, ada Friends of Mine, ada Gorgeous Smile, sama ada apa lagi ya, satu lagi tuh. The Miskin tuh masuk juga ya? Sama gue. Sama, aduh lupa gue, Everybody Love Irene apa gitu, lupa gue. Jadi 3 band Jakarta, 2 band Bandung. Yang terus Bandung apa ya? Si Gorgeous Smile ini, keren lah saat itu, keren banget tuh band. Sama Everybody Love Irene apa ya, lupa gue. Itu kalau nggak salah. Nah, itu pun tahun 2003 apa ya? Oh, sama Electrofax kalau nggak salah. Electrofax juga ya? Iya, gitu. Tapi gitu, gue akuin emang si Surgery Records ini kan tadinya kerjain sama anak yang kerja di Cynical juga. Sampai akhirnya salah satu si manajernya Gorgeous Smile ini namanya Helmi, anak Bandung, ngegantiin posisi anak-anak ini. Terus dia ngajak 2 temennya dari Bandung buat ngurusin si surgery ini. Iya. Oh, sama Bad Mono dulu, ada juga Bad Mono ya. Jadi, ya pokoknya nggak beres labelnya. Distribusinya susah. Jadi waktu itu cuma bisa masuk Aquarius sama distro gitulah. Tapi kan laporannya juga kan pasti ngaco ya. Iya. Di situ gue ngerti sih, emang kayaknya emang susah sih. Maksudnya kalau lo nggak punya kemampuan gimana buat distribusi, kayaknya sulit lah gitu. Kayak sekarang kan yang bertahan tuh, yang label distribusi itu cuma apa ya? Paling yang gue tahu banget The Majors ya, yang lumayan cakupannya luas lah gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu. Tapi yang lain kayaknya ya gitu-gitu aja sih. Bukan yang nggak bagus, tapi maksudnya susah sih. Emang lu kalau bikin label itu emang kayak proyek buang duit ya. Zaman dulu gue lebih kayak akhirnya kayak gitu juga sih. Tapi itu bagian dari kayak lo mau menghidupin scene-nya, sama bagian dari secara nggak langsung marketingnya Cynical MD juga nggak? Nggak ada hubungannya sama Cynical MD. Soalnya kalau misalkan mau hitungan marketing, gue mendingan produksi misalnya kayak Bad Mono tuh habis berapa puluh juta ya tahun itu, kalau nggak salah 20 sampai 40 apa ya. Tahun itu loh, tahun 2000. Itu lo ini, maksudnya sampai recording segala, dari lo semua. Kalau si Bad Mono iya. Kalau yang lain tuh ada yang udah recordingnya udah, apa gimana lupa gue detailnya. Cuma maksudnya kalau misalkan lo bilang mau strategi gue buat si Cynical, ya nggak juga. Gue mendingan buka toko lagi atau buat produksi yang lain kan. Lebih kesenang-senang sih sebetulnya. Bahkan dulu kayaknya gue pengen banget ngerilis Upstairs dan nggak jadi gitu. Masalahnya tuh kenapa gitu. Itu idealisnya Jimmy tuh lumayan gimana banget waktu itu. Tapi ya akhirnya kan Upstairs jadi kan sekarang kan. Maksudnya gawat lah gitu. Emang Jimmy ya gawat juga sih. Dan ditunggu-tunggu banget dulu tuh kaos sama CD-nya dulu Upstairs. Ya jadi waktu itu dia kan nyablon sendiri. Terus kalau nggak salah, gue mau deh Jim jual di gue.
Tapi Jimmy kalau nggak salah pengen nyablon sendiri apa gimana ya? Gue lupa ceritanya. Gue pengennya sama gue apa gimana lah. Gue lupa detailnya kayak gimana. Cuma gue inget banget Jimmy datang dari arah atas tuh, Cynical MD jalan, pakai tas putih gitu, jalan ke sini kan pakai kaos upstairs, terus kita ngobrol di gazebo tuh ngomongin kaos itu gitu. Tapi akhirnya kan nggak deal ya? Nggak adil apa ya? Gimana? Gue lupa lah zaman itu. Jadi berarti tadi berarti Lain, The Miskin, Friends of Mine, Bad Mono, Gorgeous Bad Mono, Gorgeous Smile, Electrofax. Ya, sama Everybody Love Irene tuh jadi kayaknya nggak jadi dirilis deh kalau nggak salah. Oh, 7 berarti ya? 7 band ya? Guanya keburu bangkrut apa gimana gitu, lupa gua. Lumayan sih, itu lumayan ngabisin duit sih waktu itu. Iya. Iya, gue liat, wah ini anjir banget. Tapi maksudnya gue... Duit lo berapa waktu itu? Iya, duit dari situ ya. Maksudnya gue respect aja sama orang yang masih, yang punya record label gitu ya, kerja kerasnya gitu, mereka sampai sekarang, karena emang itu nggak enak banget. Maksudnya nggak enak tuh, lo punya band, pasti kan lo mengharapkan, pokoknya gue pengen gini gitu kan. Iya. Tapi kan nggak semua band punya kemampuan itu gitu. Maksudnya gini, lo ngerasa lagu lo bagus, tapi dalam satu band itu kan bukan lagu aja kan, pembawaan lo, karakter macam-macam lah. Ya. Iya, banyak detailnya yang harusnya dengan anak band juga kan susah untuk diatur kan. Dan sekarang kan banyak banget band settingan kan, dan menurut gue itu sah-sah aja di zaman ini gitu. Band settingan tuh maksudnya berapa personil dikumpulin jadi satu band, terus marketingnya yang maha dahsyat gimana, gitu, akhirnya jadi satu band, jadi satu produk, ya udah gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Sebetulnya nggak ada salahnya juga. Pokoknya apa yang dilakuin ya nggak ada salahnya juga. Gue masih lumayan kok, maksudnya masih lumayan. Maksudnya gue dengerin curhatnya, misalkan ada orang punya label apa gitu, dia sambil kerja juga, gajinya dia habis buat modalin si record labelnya. Orang-orang kayak gitu tuh emang harus ada gitu. Jadi dan lo itu ya, sampai ngebangun, lo sampai ngurusin mereka manggung, sampai... Enggak. Makanya gue bilang, gue tuh belum punya kemampuan segitunya, terus gue mungkin salah ketemu orang. Tapi kalau misalkan gue dapet tim yang bagus, kayaknya bakal baik-baik aja. Contohnya kan kayak si Fast Forward kan, emang anak-anaknya kayaknya, kemampuannya gawat lah ya di situ. Dan maksudnya, band yang dikeluarin sama dia juga lumayan kan, maksudnya sampai sekarang masih ada dan secara penjualan juga gila gitu kan. Sedangkan gue dulu nggak mampu, tapi gue kayak pengen gitu, gue coba, begitu gue coba berantakan, akhirnya gue lagi yang salah. Maksudnya gue disalahin, tapi salahnya siapa ya? Salah gue tetap gitu. Ya maksudnya kan band kan pasti ngerasa, gue keren nih, lagu gue bisa didengerin. Ya buat gue suka gitu. Kayak Bad Mono kan alasannya buat gue sih Bad Mono itu bagus dan teman-teman gue dulunya manajernya dia kan. Terus sampai akhirnya Bad Mono itu selesai, rekaman habis puluhan juta, terus akhirnya berhenti. Itu cuman gara-gara pertikaian yang nggak penting sih. Maksudnya kayak anak-anak itu datang dengan manajer barunya yang teman gue juga, terus nanya, Riz kok kaset kita belum masuk ke Duta Suara sih gitu. Dan saat itu kan masuk ke DS susah banget, jadi gue baru bisa masuk ke Aquarius sama toko-toko kecil lah gitu ya. Terus gue ngerasa kayak, anjir ya, lo gak ngitungin duit gue sama apa yang gue lakuin selama ini, maksudnya kayak, lo shift kurang gitu ya, tambah lagi gitu kan. Terus lo cuma nanyain hal itu, maksudnya lo nuntut hal itu gitu. Maksudnya hal kayak, kenapa kita belum masuk ke toko itu? Saat itu juga kan gue yang masih panasan, terus gue bilang, udah deh, tarikin deh semua kasetnya, udah nggak usah dijual lagi deh, udah mati gitu ya kan, sayang. Iya. Kadang-kadang maksudnya gejolak kaula muda itu kan pada masa-masa itu kan nggak enak gitu. Iya, tapi udah tarik aja, dan maksudnya kalau misalkan siapa yang rugi, kalau secara duit ya gue rugi gede kan. Tapi maksudnya kalau secara ini kan itu karya yang menurut gue bagus, tapi menurut orang belum tentu bagus gitu kan. Belum tentu gimana juga, walaupun mereka mungkin merasa skillnya gawat, dan menurut gue juga gawat, tapi kan buat orang belum tentu kan. Dan ternyata emang buat jadi satu produk tuh kan emang harus, ya itu banyak detail yang harus dibenerin kan. Mungkin mereka sekarang akhirnya tahu juga, nggak juga kali, oh ternyata si band tuh nggak cuma itu aja lah gitu.
harus ini banyak lah gitu. Maksudnya kalau zaman sekarang kan banyak orang yang punya band ngerasa bandnya bagus terus kebelat ngetop gitu. Padahal lo lihat deh band yang misalkan dianggap gede lah 3 band gitu, Burger Kill terus sudah gitu Seringai dan Dead Squad gitu. Itu memulai dari kapan gitu kan dan dia pecahnya kapan gitu kan terus sudah gitu gejolak di dalamnya gimana kan orang nggak ngelihat itu kadang-kadang kan. Kayak aku bisa main lagu gue lebih bagus dibanding itu, tapi kan nggak cuman itu doang, banyak hal yang emang harus dipikirin kan. Ya itu orang terlalu fokus sama apa ya, sama hasil akhir gitu kan. Orang tuh terlalu ngeliat hasil akhirnya gitu. Padahal ya proses. Kalau band tuh kan butuh waktu lah. Nggak bisa loh. Ya mungkin ada sih yang emang lo bisa tiba-tiba ngetop dan hilang, ada yang tiba-tiba ngetop dan ngetop terus juga ada gitu kan. Tapi kan nggak semuanya gitu. Tapi pada saat itu lo juga nggak kepikiran untuk bikin media ya, Riz?